Baik, kita mulai dengan kuliah hari ini, bab 3, dengan topik metodologi perancangan. Ya. Metode perancangan VLSI ya, akan kita bahas di bab ini. Ya, metodologi perancangan. Ya, rancangan chip selalu dituntut menghasilkan kinerja yang semakin baik. Ya. Kinerja yang dimaksud di sini baik itu konsumsi daya, kecepatan, kemudian harga yang murah. Ya. Harga yang murah kemarin berkaitan dengan ukuran daripada chip, dan juga waktu pengerjaan yang semakin cepat atau fast time to market. Jadi metodologi sangat terkait terhadap ini, ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa memenuhi kinerja yang ada. Ya. Kemudian tahap dan level perancangan, ya, nanti yang akan kita bahas di bab ini, yang dimulai nanti dengan proses pendanaan atau budgeting dan spesifikasi, dan diakhiri dengan layout, ya, chip dikirim ke foundry. Sebenarnya setelah di foundry pun chip ketika kembali harus di packaging lagi dan harus dites. Nah, pertama saya membahas tentang level abstraksi dari sebuah rancangan VLSI. Ya. Jadi desain kita akan berubah terus, ya. Mulai dari awal itu kita sebut dengan level budget, ya. Ini terkait dengan berapa rupiah nanti harganya, berapa alokasi dana kita untuk mendesain ini, ya. Kemudian ada level lagi kita dalam bentuk spesifikasi, ya. Artinya kita mendefinisikan spesifikasi fungsional, kita mendefinisikan spesifikasi electrical, ya, dan juga kayak kinerjanya. Ini juga berupa dokumen. Kemudian level abstraksi lainnya adalah itu behavior. Behavior ini adalah bagaimana sistem itu secara fungsional bekerja. Ya. Jadi mulai dari input masuk, kemudian diproses, output keluar. Hanya di level behavior ini tidak ada skala waktu, tidak ada konsumsi daya, dia hanya fungsionalnya saja. Dan kita bisa mendeskripsikan behavior ini dalam berbagai bahasa, ya, baik itu dengan bahasa C, high level, gitu ya, bahasa MATLAB, ya, atau script-script lainnya, ya. Kemudian dari sini desain kita juga harus diubah menjadi level register transfer level, ya, yang biasa kita lebih kenal dengan bahasa pemrograman hardware, ya, seperti yang sudah kita pelajari yaitu VHDL maupun Verilog. Selanjutnya level daripada desain kita berubah, ya, yaitu ke logic gates. Jadi berupa hubungan daripada gerbang-gerbang logika, ditambah di situ mungkin ada flip-flop, mungkin juga ada memori, ya. Intinya semua gerbang-gerbang yang terdiri dari transistor, ya. Kemudian abstraksi kita berubah ke yang lebih detail lagi, berubah jadi circuit, yaitu bentuknya transistor, ya, atau resistor atau kapasitor, ya, komponen-komponen pembentuk dari gerbang. Nah, desain kita mau nggak mau harus diubah ke level ini, ya. Nah, terakhir adalah level layout atau level fisik, ya, yaitu berupa gambar-gambar mana bagian misalnya difusi, ya, mana bagian metal, mana bagian interkoneksi. Nah, ini deskripsi yang paling akhir ini, ya. Nah, deskripsi inilah yang nanti akan kita kirim ke foundry atau fabrikasi untuk dapat diproses di atas silikon menjadi chip. Jadi sebenarnya kita berevolusi dalam melakukan desain itu dengan berbagai level abstraksi. Dan level abstraksi ini berubah ke level berikutnya, ya, baik itu dilakukan secara manual oleh desainer ataupun menggunakan tools, ya. Sebagai contoh, dari register transfer level ke logic gates itu dilakukan oleh tools. Begitu juga dari logic gates ke circuit itu diubah oleh tools.
ya, dari circuit ke layout juga dengan tools, tapi designer juga memiliki fungsi. Fungsi memasukkan misalnya constraint waktu, constraint power, constraint area, sehingga circuit ataupun layout yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Dan dari level abstraksi ini kita lihat bahwa kita semakin ke atas, ya, itu semakin abstrak lah kira-kira, ya, dan proses perencangannya juga cepat karena sifatnya seperti budget, spesifikasi, sifatnya hanya dokumentasi, ya, dan dia juga tidak spesifik, gitu ya. Kemudian makin ke bawah tentu makin kompleks, deskripsi semakin detail dan semakin teknologi spesifik, ya. Nah, ini antara level yang paling atas sampai level yang paling bawah. Kemudian implementasinya sendiri, ya, dari beberapa level tadi, ya kita bisa lihat abstraksinya seperti ini, ya. Mungkin kalau tadi yang spesifikasi dan budget itu dalam bentuk dokumen, saudara sudah tahu, ya, itu hanya dalam bentuk dokumen saja. Sementara untuk yang behavior ini sebenarnya bentuknya adalah kayak blok diagram saja. Ya, melakukan satu fungsional, sudah beri input, keluar output. Ya. Sebagai contoh, kalau saudara membuat fungsi dalam bahasa C, saudara masukkan nilai apa, keluar apa. Misalnya saudara melakukan fungsi FFT, saudara masukkan data di frekuensi time domain, keluarannya data dalam frekuensi di output di frekuensi domain. Masuknya time, keluar di frekuensi. Dan itu sudah bisa deskripsikan dalam bahasa MATLAB, bisa dalam bahasa C, dan lain sebagainya. Tidak harus menggunakan software electronics, ya, dalam hal fungsional ini. Kita hanya ingin menjabarkan kalau inputnya seperti ini, maka output seperti apa, gitu ya. Dan ini saya implementasi yang ada di sini ini kita fokus dalam rangkaian digital, ya. Kita tidak bicara rangkaian analog, ya. Itu fungsionalitas atau behavior, dan kita tidak memperhatikan waktunya, apakah dia itu dilakukan dalam 100 clock, 1 clock. Biasanya behavior itu dilakukan dalam 1 clock aja, inputnya apa, keluarnya apa, gitu ya. Padahal pada kenyataannya di hardware mungkin dia memerlukan sekian juta clock cycle, gitu ya. Nah, itu tidak kita perhatikan dalam bentuk behavior ini. Dan data-data ini penting bagi kita, ya. Input dan output ini nanti akan kita gunakan di tahap verifikasi. Jadi menentukan ini sebagai referensi, atau kita sebut juga dengan golden reference. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, register transfer logic atau RTL, ya. Nah, ini sebenarnya kita membuatkan dalam bentuk coding, sebenarnya coding Verilog maupun coding HDL. Tapi di sini saya menggambarkan bahwa yang namanya register transfer itu sebenarnya kita menggambarkan bahwa suatu fungsional outputnya kita register dengan clock, inputnya juga kita merupakan input dari register, ya. Jadi bentuknya seperti ini, yang kita deskripsikan dengan bahasa. Tapi di pemikiran saudara, dia bentuknya adalah perpindahan dari satu register ke register berikutnya. Di tengah-tengahnya ini ada rangkaian computational. Pada intinya sebenarnya ini adalah penggambaran rangkaian sekuensial, dan rangkaian digital sebagian besar itu hampir seluruhnya adalah sebenarnya dideskripsikan dengan circuit sekuensial seperti ini. Nah, dengan register transfer ini memiliki beberapa keuntungan. Kita deskripsinya bisa lebih sederhana, bisa lebih dibaca, ya. Kalau saudara dalam bentuk level berikutnya seperti logic gates, ada gerbang AND, gerbang OR, gini ya, kita koneksi. Ini kalau kecil kita mesti tahu fungsinya, tapi kalau dia sudah besar dan kompleks, ya, kita sudah tidak tahu lagi fungsinya. Kemudian ada proses apa yang disebut dengan placement and routing. Jadi logic ini nanti seperti saya sebutkan tadi, dia akan diambil standar selnya, kemudian ditaruh di atas silikon, kemudian dipasang interkoneksinya, jadi posisinya di placement, routing menghubungkannya. Dan yang terakhir adalah implementasinya dalam bentuk transistor, ya kita menggambarkan
bentuk transistornya di level ini. Bentuk fisik daripada transistornya sehingga bisa diproses di foundry. Nah, ini merupakan implementasinya. Ya, kalau tadi tahapan-tahapannya. Nah, ini dalam RTL design sendiri, ya, bisa digambarkan juga seperti ini. Ini cara penggambaran daripada flow-nya, ya. Pertama kita membuat arsitekturnya dulu. Ya, jadi artinya kita buat blok diagramnya lah, yang mudah mungkin saudara mengerti di blok diagram daripada sistem kita. Mana bagian penjumlah, mana bagian pengali, mana bagian ini, itu kita desain dalam bentuk blok diagram. Ya. Kemudian kita buat modelnya, ini behavior tadi, yang merah ini. Pointer saya kelihatan ya. Jadi dari arsitektur kita buat behaviornya, ya. Dalam hal ini behaviornya dibuat dalam bentuk model, ya. Model behavior dalam bentuk bahasa C. Oke, jadi behaviornya kalau di sini dia menggunakan C++, ya. Jadi tadi yang input, fungsionalitas, output itu dideskripsikan dengan C++, ya. Kemudian dari C++ ini dibuat RTL modelnya. Nah, untuk RTL modelnya ini sebenarnya yang biasa dipakai adalah kita membuat rancangan RTL-nya, VHDL atau Verilog, secara manual. Ya. Artinya kita tidak melakukan secara otomatis. Jadi saudara mendesain ya secara manual RTL-nya, tapi saudara mengusahakan input dan output-nya itu sama antara model dengan Verilog-nya. Ya. Yang model dimaksud di sini misalnya begini, saudara membuat fungsi misalnya AI, Artificial Intelligence. Inputnya apa, keluarnya apa. Nah, sebenarnya kan saudara menerjemahkan operasi-operasi yang ada di model tadi, sudah definisikan di RTL. Kemudian dari RTL dilakukan logic synthesis, dia disintesa ya, menjadi gerbang logika. Makanya di sini dilihat dari RTL di-convert menjadi gates atau gerbang. Ya. Kemudian setelah disintesa ini baru dilakukan penerjemahan ya menjadi gerbang dan routing ya ini ditaruh di atas silikon. Nah, proses ini dilakukan iteratif. Sebenarnya sintesis juga dilakukan iteratif ya. Iteratif yang dimaksud adalah kita mengecek spesifikasinya, apakah itu kecepatan, apakah itu size, ya, apa itu power consumption sudah memenuhi atau belum, termasuk fungsionalitas belum. Kalau ada yang salah, mungkin kita harus balik lagi ke modifikasi Verilog-nya, ya. Bisa jadi modifikasi Verilog atau kita memodifikasi parameter-parameter yang ada di sintesis tersebut maupun di placement and routing. Ya. Kemudian terakhir sebelum ini dikirim dicek masalah timingnya, jadi disimulasikan lagi dengan timing. Apa itu dengan timing? Artinya setelah dia diimplementasikan, kita sudah dapat real transistornya apa, gerbangnya apa, ya. Kemudian dicek timingnya. Ya. Kemudian dari sini baru design sign off dan format hasilnya itu layout ini disebut dengan format GDS2. Ya. Nah, kembali ke yang awal, ya, di antara arsitektur dan RTL ini dilakukan simulasi untuk memverifikasinya. Apakah hasil arsitektur dengan RTL ini sama atau tidak? Ya, jadi kita berikan test bench. Test bench ini biasanya diambil dari arsitekturnya, dari model, inputnya model dan
outputnya diambil juga jadikan test bench, kemudian disimulasi. Ya. Oke, nah ini yang umum. Kemudian di sini ada bagian atas, ya ini ada sedikit tambahan tahapan, tapi ini adalah apabila kita menggunakan SoC, System on Chip. Apa itu SoC? SoC itu bedanya adalah dia tidak hanya gerbang yang kita buat atau desain yang spesifik kita buat, tapi kita juga mengintegrasikan prosesor. Ya, prosesor dalam arti prosesor yang sudah ada RTL-nya kah atau ada physical layer-nya. Ya, jadi di sini sudah ada spesifikasi daripada prosesornya, kemudian di layout, kemudian diintegrasikan, kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Ya, yang ada di software-software Altera ataupun di Xilinx itu mulai daripada RTL atau model Verilog ini, ya, yang umum dipakai, ya. Dia mulai dari RTL model, kemudian dia melakukan sintesis menjadi gerbang-gerbang yang ada FPGA, kemudian dia placement and routing di FPGA. Nah, kalau di sini kan dia sign off, tapi kalau untuk FPGA dia diimplementasikan di FPGA dan produk selesai. Nah, ini yang dilakukan di Altera itu. Tapi kalau Xilinx, dia sekarang punya software yang mendefinisikan model juga, ya. Ini khusus Xilinx, ya. Dia punya saudara bisa melakukan desain di MATLAB, bukan si MATLAB, ya. MATLAB-nya kalau di Xilinx diterjemahkan otomatis, ya, menjadi kode Verilog. Oke, jadi kalau di budget di sini kan sebenarnya targetnya ya. Mungkin nggak spesifik juga. Misalnya di awal saudara sudah tahu saya mau pakai Xilinx-nya yang tipe apa gitu ya. Karena Xilinx itu bervariasi juga. Misalnya chip FPGA-nya ada yang seri misalnya kayak saya pakai sekarang ZCU96. Itu harga boardnya $300. Tapi saya juga punya yang ZCU 104 itu harganya $2.000 gitu ya. Nah, kira-kira saudara mau pakai yang mana boardnya? Nah, kira-kira budget yang dimaksud di sini tuh kira-kira pemilihan target chipnya apa ya. Tapi kalau di chip yang ASIC itu mungkin ukuran, itu terkait dengan ukuran. Saudara mau di 5 mili kali 5 mili kah gitu ya. Seperti itu. Nah, memang ini akan proses iteratif. Bisa jadi setelah saudara buat spesifikasinya ternyata nggak cukup, ya berarti kan budgetnya dinaikkan lagi. Gitu. Jadi proses memang pasti akan iteratif. Nah ini yang saya maksud dengan yang Xilinx. Kalau Xilinx itu ya dia memiliki beberapa alternatif juga. Maaf ini saya lupa ini Xilinx atau model SIM ya, saya lupa. Jadi Xilinx sorry. Xilinx ini memiliki bahasa yang disebut dengan High Level System (HLS). Ya. Jadi saudara bisa membuat inputnya itu dalam bahasa C++, C atau C++. Ya. Jadi saudara buat di C atau C++, nanti dia akan terjemahkan Verilog-nya. Ya. Tapi memang di sini deskripsi bahasa C atau C++-nya ini tidak 100% free saudara melakukannya. Ya, terutama ini dilakukan di sinyal processing ya. Model-model sinyal processing itu akan mudah diterjemahkan. Tapi kalau yang agak-agak kompleks perlu ada triknya juga dipelajari. Jadi tidak murni kayak C biasa langsung saudara porting gitu. Tapi bisa ya. Jadi yang baru itu bisa. Tapi yang saya ajarkan di kuliah ini bukan yang dari high level system ini. Saudara mulai desainnya dari RTL ya. Karena high level system ya sebenarnya nanti saudara lebih approach ke software. Ya. Yang paling optimum tentu yang dari RTL level. Kalau dalam sistem level ini mungkin lebih diutamakan untuk orang-orang yang familiar dengan bahasa pemrograman tapi tidak familiar dengan hardware. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ya, ini penjelasan detail untuk masing-masing tahap.
Ya. Yang pertama tadi yang disebut dengan budgeting, ya. Ya, parameter budget ini merupakan nilai maksimum atau batasan di mana spesifikasi rancangan harus berada di dalam batasan tersebut, ya. Ya, jadi ya, ini berapa budget daripada chipnya kah atau fabrikasinya, ya. Kemudian ini pasti tergantung dari customer juga gitu ya. Biasanya saya pernah di order misalnya chip AI misalnya. Begitu bilang produknya harganya $2.000 dia nggak mau gitu. Kalau $2.000 mending saya beli PC gitu misalnya kata dia. Maka kita harus cari chip yang lebih murah. Selain itu di budget ini juga ada feasibility study tentang cost performance dari chip yang akan dirancang dan juga budget waktu pengembangannya. Ya. Jadi berapa lama sudah mendesain, kemudian berapa fabrikasinya, dan berapa nanti testingnya. Nah ini diperkirakan dalam tahap budget ini. Ya. Nah ini spesifikasi. Kalau spesifikasi adalah kontrak teknis yang berisi daftar tujuan perancangan yang hendak dicapai dari sebuah proyek. Ya. Dan dia berisi parameter-parameter perancangan, misalnya kecepatannya, berapa kilohertz kah, berapa megahertz kah, atau berapa gigahertz. Kemudian powernya berapa miliwatt kah, berapa watt. Kemarin kita juga sudah belajar, belum ini sih, latency misalnya. Dari input masuk sampai output keluar pertama kali, itu berapa perlu clock cycle. Ya. Itu juga menjadi semacam parameter dalam desain. Bisa jadi sistem saudara itu lambat sekali. Misalnya data masuk sekarang, 1 menit kemudian keluar gitu ya. Saudara bisa bayangkan kalau itu kita aplikasikan di telekomunikasi untuk berbicara, ya intinya yang mengirim data sudah menanyakan misalnya, bagaimana menurut Anda tentang ini, misalnya. Baru 1 menit kemudian dijawab, dia keluar. Nah ini sangat mengganggu dalam hal komunikasi. Kemudian untuk area daripada chip, ya juga perlu ditentukan apa mikrometer, milimeter, atau sentimeter. Atau kalau dalam FPGA, ini satuannya biasanya gerbang. Berapa gerbang logic yang bisa sudah implementasikan. Kemudian configurability ya adalah sebuah chip. Chip itu juga sedapat mungkin memiliki fleksibilitas. Configurability misalnya ada mode-modenya. Kayak mikroprosesor kan ada mode bekerja misalnya. Mode sleep, mode idle, mode run, itu akan berbeda-beda dari sisi power consumption dan speed dan lain sebagainya. Nah ini sudah juga perlu definisikan di awal. Nah yang paling deskriptif sebenarnya adalah timing diagram dalam spesifikasi ini. Ya, timing diagram itu menentukan kapan data masuk, kapan data diproses, kapan data keluar. Nah ini sangat penting sekali. Ya. Timing diagram inilah yang memudahkan kita untuk menerjemahkan. Ya. Ada satu lagi, saya lupa di sini adalah blok diagram. Ya. Blok diagram juga merupakan faktor penting, ya, karena bisa menentukan modul-modulnya mana saja dan interkoneksi antar modul seperti apa. Ya. Dan contoh lain adalah DC, digital analog to digital converter, ataupun digital to analog DA itu harusnya. Kemudian working temperature, humidity, kemudian functional description. Nah ini kita definisikan di sini. Ya. Selanjutnya, nah di sini dijelaskan secara praktis parameter detail spesifikasi yang mudah digunakan untuk perancangan itu adalah blok diagram. Jadi spesifikasi yang selain tadi dalam bentuk tabel, yang penting itu adalah blok diagram. Ya. Yang mendeskripsikan fungsi-fungsi suatu blok ya, dengan blok lainnya. Yang kedua adalah timing diagram. Ya. Ini dalam bentuk waktu. Ya. Kemudian deskripsi fungsi. Ya. Kemudian external interface, ya, misalnya seperti I/O, seperti apa gitu ya. Kemudian
interface-nya dengan software. Ya. Nah ini hal-hal penting dari sebuah spesifikasi. Nah ini blok diagram misalnya kita buat seperti ini, blok diagram, bagaimana interkoneksinya, ya. Nah ini timing diagram, ya, kapan data masuk, kapan data keluar, ya. Ini bentuk-bentuk timing diagram yang bisa buat di spesifikasinya, ya. Nah ini bentuk blok diagramnya, ya. Seperti ini blok diagramnya, berapa lebar bit datanya, bagaimana input masuk, bagaimana input keluar, ya. Nah ini kita definisikan dalam sebuah dokumen. Nah ini juga contoh peta daripada data di memori, ya. Kita deskripsikan secara detail, ya. Ini adalah contoh dokumen desain AI prosesor yang dibuat oleh kakak-kakak kalian ini, yang ngambil kuliah ini 2 tahun yang lalu. Baik. Nah, behavior, ya. Deskripsi behavior mengutamakan fungsionalitas blok rancangan dengan hanya memperhatikan nilai input dan output. Jadi sifatnya lebih kepada software sebenarnya, ya. Kemudian deskripsi behavior tidak disimulasikan, tidak memiliki akurasi terhadap waktu clock, ya. Seperti saya sebutkan, bisa jadi masuk langsung keluar datanya. Seperti saudara manggil fungsi MATLAB seperti FFT gitu ya. Saudara tinggal panggil fungsinya, kemudian tiba-tiba keluar hasilnya, ya. Saudara nggak tahu itu dilakukan di 1 clock, 2 clock, atau ribuan clock, ya. Tapi di sini hanya dalam bentuk model behavior saja. Jadi deskripsi behavior ini lebih ditujukan untuk pemodelan sistem atau golden model itu sebutnya dalam tahap perancangan algoritma atau spesifikasi sistem. Jadi sebagai referensi untuk meyakinkan bahwa sistem yang kita buat itu pasti fungsinya dan inputnya apa, keluarnya apa, gitu ya. Kita perlu sepakat ini. Dan ini biasanya digunakan juga untuk komunikasi antara yang memberi project dengan desainer, ya. Kemudian register transfer level atau RTL, ya tadi sudah dijelaskan, ya. Adalah deskripsi rangkaian logika sekuensial dalam bentuk data transfer dari register ke register. Jadi bentuknya seperti ini, dari register, kemudian rangkaian combinational, kemudian di capture datanya di sini. Ini menjadi suatu rangkaian sekuensial. Kemudian deskripsi RTL ini biasa diimplementasikan menggunakan bahasa perancangan yang disebut dengan HDL, Hardware Description Language, ya. Contohnya adalah Verilog dan VHDL, ya, atau VSIC sebutnya. Nah, deskripsi RTL ini memiliki keunggulan dibanding deskripsi dalam level rangkaian logika lainnya, ya. Pertama, dia independen terhadap proses teknologi. Jadi apakah saudara nanti implementasinya di FPGA kah? Atau teknologi CMOS misalnya 90 nano kah? 65 nano kah? Gitu ya. Itu dia nggak peduli. RTL-nya bisa sama. Ya. Kemudian dia juga lebih mudah dipahami, ya, dan memudahkan proses debugging, ya. Karena dia lebih mudah dibaca, ya, readability-nya tinggi, ya. Ya. Kemudian simulasi yang lebih cepat dibanding level skematik, ya. Karena kalau level skematik itu kalau saudara ngelihat misalnya udah 1000 gerbang, itu saudara nggak tahu fungsinya apa. Tapi kalau kita lihat di Verilog, kayak kita melihat bahasa C, kita akan tahu, oh ini fungsi ini, oh ini fungsi ini, gitu. Bahkan kita bisa kasih komen help, ya, untuk menjelaskan blok itu apa fungsinya, ya. Jadi RTL ini sangat memudahkan nanti kita untuk mendebak mana bagian-bagian yang masih salah atau tidak efisien, ya. Baik, ini saya masuk ke abstraksi berikutnya, yaitu abstraksi dalam bentuk gerbang logika, ya.
Saudara sudah tahu gerbang logika seperti ini, ya jadinya kita bisa sebut dengan schematic, ya. Ya, jadi kita menghubungkan gerbang. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kalau ini sudah kompleks, maka saudara sudah tidak tahu lagi fungsinya apa, ya. Nah, namun kecanggihannya dengan Verilog atau VHDL, dia juga bisa mendeskripsikan skematik sebenarnya. Sebagai contoh nih yang di kanan ini adalah Verilog kita pakai untuk mendeskripsikan skematik, ya. Nah, gerbang ini tidak perlu sudah didefinisikan sebagai modul karena ini sudah N, berarti gerbang N sudah generik. Kemudian dia negate yang pertama, kemudian inputnya X, A, B, ya output input 2, kemudian input 3, output 1. Oh maaf, kalau ini output kemudian input, ya. Jadi artinya Verilog tidak hanya dipakai untuk mendeskripsikan RTL, tapi dia bisa mendeskripsikan juga skematik sebenarnya, ya. Nah, ini ada banyak jenisnya yang penggunaan gerbang-gerbang ini kita sebut dengan structural level, ya. Jadi modul-modulnya itu adalah gerbang-gerbang dasar, for, and, NAND, kemudian dibuat. Sebagai contoh yang kanan ini adalah bentuk skematiknya, yang kiri adalah Verilog-nya. Dan juga ya sebenarnya Verilog ini bisa dipakai untuk mendeskripsikan di transistor level. Kalau saya lihat di sini sebelah kiri, ini ada gerbang-gerbang PMOS, NMOS ya yang membentuk gerbang OR, NOR. Nah, ini juga bisa dideskripsikan dalam bentuk kode Verilog. Nah, deskripsi ini biasa kita sebut dengan structural level. Atau kodenya kita sebut dengan netlist, ya, dengan netlist. Terakhir adalah layout, ya. Layout itu berisi deskripsi rancangan dalam bentuk geometrik fisik, ya, transistor dan interkoneksi dari rancangan. Nah, geometri fisik ini siap untuk dikirim ke chip foundry untuk difabrikasi di atas platform silikon, ya. Simulasi rancangan chip dengan level layout ini sudah memperhitungkan delay, gerbang, terkoneksi, ya, sebagainya. Simulasi yang menggunakan informasi timing, ya, kita sebut dengan full timing simulation, ya. Sampai sini ini sudah berbagai penjelasan detail tentang, ya, sedikit lagi. Ya, ini bentuk daripada contoh layout, ya, sama seperti yang sebelumnya, ya. Nah, ini kita sebut dengan GDS2, ya. Jadi inilah yang akan kita kirim ke foundry, ya, untuk desain ini. Kita melanjutkan kuliah kita yang terkait dengan tadi metodologi perancangan, ya. Jadi flow perancangan IC sendiri ini secara garis besar bisa dilihat seperti ini, ya. Pertama kita melakukan definisi spesifikasi, ya. Dari spesifikasi ini kemudian diturunkan menjadi arsitektur hardware-nya. Kemudian dari arsitektur hardware ini ditentukan bit precision-nya. Karena biasanya di arsitektur hardware kita mengcompute itu menggunakan fixed point, ya, meskipun juga bisa menggunakan floating point, ya. Jadi untuk menghemat daripada komputasi, biasanya kita menggunakan bit precision. Yang dimaksud bit precision di sini, fixed point ini misalnya saudara melakukan komputasi 8 bit, ya. Tentu juga saudara bisa melakukan dengan bit lebih tinggi, 16 bit atau 32 bit, ya. Nah, dengan bit yang lebih tinggi, tentu hasil komputasinya akan lebih presisi kalau saudara menggunakan komputasi yang sifatnya ada fraction, ya. Jadi makanya di sini perlu adanya, setelah membuat arsitektur hardware-nya, kita perlu membuat model bit precision-nya.
Ya. Nah, secara bersamaan kita membuat sistem yang ideal yaitu menggunakan floating point. Nah, kemudian kita compare, ya, kita compare hasilnya apakah perbedaan antara hasil floating point dengan bit precision ini sedikit atau tidak, gitu ya. Kalau ada error, ya, apakah errornya itu bisa kita terima, ya. Terkadang kita bisa menerima tidak precision komputasi, ya. Sebagai contoh, ketika saudara misalnya melakukan proses filtering, ya. Filtering 8 bit dengan 16 bit, 32 bit tentu akan lebih presisi dengan yang 32 bit. Misalnya saudara melakukan proses smoothing dari sebuah gambar dengan filter. Ya, tingkat error daripada komputasi itu bisa berakibat noise, ya. Nah, selama noise-nya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap gambar yang dihasilkan misalnya, maka itu kita dapat terima, ya. Karena representasi bit yang lebih kecil itu akan mengakibatkan desainnya lebih kecil dan speed-nya juga bisa lebih cepat. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan bagaimana bit precision-nya, bagaimana arsitekturnya, maka di tahap selanjutnya, ya, tahap selanjutnya kita melakukan RTL modeling. Nah, RTL modeling di sini beda dengan RTL coding. Modeling ini kita melakukan dengan level behavior, ya. Kemarin saya sudah membahas level behavior. Yang dimaksud dengan behavior itu adalah kita hanya memperhatikan input dan outputnya. Kompleksitas di dalamnya kita tidak lihat, ya. Nah, antara hasil modeling ini dengan hasil yang tadi bit precision kita compare. Kalau dia sudah oke, berarti desain tahap ini sudah selesai. Nah, keseluruhan tahap yang pertama ini kita sebut dengan sistem modeling dan arsitektur desain. Jadi kita belum melakukan implementasi, tapi baru memodelkan, ya, supaya fungsionalitas sesuai dengan spesifikasi dan tingkat presisi dapat kita terima, ya. Ini di modeling. Modeling seperti saya sebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang levelnya tinggi, high level language seperti bahasa C, bahasa MATLAB. Dengan demikian proses desain di modeling ini cukup cepat. Nah, setelah tahap ini selesai, ya, kita lakukan baru RTL design-nya, ya, Register Transfer Level Design, ya. Kita baru coding sesuai dengan model yang telah kita buat tadi, ya. Kita melakukan coding pakai VHDL atau pakai Verilog sesuai dengan arsitektur yang ada, sesuai dengan modul yang ada dan bit precision yang sudah deskripsikan di model tadi. Nah, setelah kita melakukan coding dengan VHDL atau Verilog, kita lakukan functional simulation. Nah, ini adalah simulasi fungsionalitasnya, tetapi sudah dalam satuan waktu. Jadi per clock. Clock pertama apa inputnya, apa outputnya, clock kedua, clock ketiga, dan selanjutnya. Ya. Nah, ini kita sebut dengan functional simulation. Nah, ini sebenarnya functional simulation, kenapa disebut functional? Karena dia hanya verifikasi apa proses yang terjadi setiap clock, tetapi dia tidak memperhitungkan delay gerbang-gerbang pembentuk, ya, apakah dia bisa bekerja benar dalam satu clock atau sebenarnya dia tidak bisa. Ini belum terverifikasi di level ini. Nah, selanjutnya setelah coding RTL ini terverifikasi secara fungsional, baru kita melakukan sintesis, ya, logic synthesis. Kode Verilog tadi dikonvert menjadi gerbang logika, ya, menjadi skematik, ya. Nah, ini menggunakan tools, ya, logic synthesis, dia diubah menjadi gerbang logika. Selain itu dia juga melakukan optimisasi, ya. Bisa jadi kode Verilog saudara nggak optimum gitu, ya, tapi di sini dioptimisasi menjadi desainnya optimum supaya dia lebih kecil dan lebih cepat. Sebagai contoh sebenarnya kayak Karnaugh map. Sudah pernah membuat lookup table, kemudian dengan menggunakan Karnaugh map, dia bisa lebih optimum, gate-nya bisa lebih sedikit.
Nah, dengan metode ini itu saudara nggak perlu membuat kernel map lagi, ya. Tools yang ada akan melakukan secara otomatis, ya, otomatis melakukan optimasi tersebut. Nah, di dalam tahapan ini juga ada apa yang disebut dengan scan insertion. Apa itu scan insertion? Yaitu adalah semacam gate-gate yang dimasukkan ya ke dalam desain. Gunanya adalah untuk testing, ya. Dia dimasukkan untuk merekam data output dan memasukkan data input, ya, untuk meyakinkan bahwa chip saudara itu nanti ketika diproses, prosesnya itu benar. Karena begini, saudara udah mendesain benar nih, kemudian difabrikasi oleh foundry seperti yang saya gambarkan kemarin di video. Nah, apakah setelah saudara dapat chipnya nggak jalan? Ini yang salah siapa? Apakah desainer yang salah atau fabrikasi chipnya yang salah? Ya? Nah, ini timbul ambiguity. Nah, scan insertion dimasukkan sebuah circuit ya untuk memastikan bahwa manufacturing-nya tidak salah gitu ya. Kalau scan insertion ini nanti ternyata fail, itu kesalahan bukan di desain, tapi kesalahan ada di manufacturing-nya. Ya. Nanti lebih dalam kita akan jelaskan tentang scan insertion ini. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa melakukan prototyping. Ya. Jadi kita bisa tidak harus masuk ke mendesain chip, tapi kita bisa masuk ke tahapan FPGA. Jadi kita implementasikan dulu di FPGA. Ya. Jadi di map ke FPGA, kemudian diverifikasi di FPGA, ya. Dan kalau ini belum benar, maka kembali lagi RTL-nya direvisi. Tapi terakhir kalau sudah benar berarti FPGA sudah jalan, berarti secara logika desain sebenarnya sudah jalan, ya. Akan mudah untuk ke chipnya, karena sudah terverifikasi di chip FPGA. Meskipun nanti kinerja di FPGA itu biasanya lebih rendah, ya, lebih tidak baik dibanding dengan ASIC seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ya. Karena di FPGA di interkoneksinya menggunakan pas transistor, delay-nya panjang. Baik, saya lanjutkan. Setelah di FPGA jalan, nah desain yang tadi yang sudah di logic synthesis, kita bisa lakukan floor planning. Floor planning ini adalah menentukan bagian-bagian yang ada di chip, ya. Misalnya mana blok prosesor, mana blok lain-lain sebagainya. Di kuliah berikutnya akan saya gambarkan tentang tahapan-tahapan ini lebih detail. Kemudian kita melakukan placement, standar selnya dimasukkan kepada floor planning tersebut. Kemudian ada clock tree insertion. Apa itu clock tree? Yaitu memasukkan sumber clocknya. Sumber clocknya dimasukkan karena kita tahu bahwa di dalam sebuah desain digital biasanya itu flip-flopnya cukup banyak, bisa ada ribuan, ya. Nah, kita harus menjamin, ya, setiap flip-flop itu mendapat clock dengan pada waktu yang sama, ya. Karena kalau clocknya itu misalnya rising edge-nya berbeda antara satu flip-flop dengan flip-flop lainnya, bisa terjadi kesalahan data tersampling. Nah, rangkaian yang untuk menjamin bahwa setiap flip-flop mendapat clock yang sama dalam segi waktunya itu adalah disebut dengan rangkaian clock tree. Nah, berikutnya dilakukan proses routing. Ya. Routing yaitu menghubungkan gerbang-gerbang tersebut tadi yang sudah kita desain dihubungkan dengan metal layer ya di chipnya sendiri. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengecekan pewaktuannya. Jadi ini adalah proses menghitung ya clock daripada sistem kita berapa speednya ya, itu ditentukan dari static timing verification ini ya. Jadi dia akan mengecek setiap critical path. Kemarin saya sudah definisikan seharusnya critical path ya, itu berapa delay-nya. Nah, delay yang terbesar itu akan menentukan berapa speed daripada rangkaian tersebut.
Selanjutnya dengan informasi delay untuk setiap gerbang, kita bisa melakukan simulasi lagi fungsionalitas sistem tersebut, dicek lagi dengan clock yang sudah kita tentukan. Ya, kita lakukan simulasi dan harapan kita hasil simulasi ini sama dengan hasil simulasi RTL functional simulation. Ya. Nah, kalau ini sama, maka kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau ini tidak sama, kita harus merevisi bagian RTL-nya. Ya. Nah, ini karena sudah diimplementasi di layout, maka kita harus cek design rule biasanya. Design rule itu adalah semacam aturan-aturan. Kalau kita membuat transistor itu ada aturan jaraknya, aturan besarnya, itu dicek semua. Kemudian berikutnya adalah pembandingan antara layout yang terjadi dengan skematik. Jadi tools itu bisa ngecek. Kalau layoutnya seperti ini, maka ini adalah transistor. Nah, dicek di skematik yang tadi, yang hasil sintesis, ada nggak? Kalau ternyata di layout ada transistor, di skematik tidak ada, maka layoutnya tidak sama dengan skematiknya. Nah, ini masalah. Ya, berarti harus ada koreksi daripada desain kita. Ya. Nah, ini dibandingkan terus. Nah, terakhir baru kita desain sign off, baru desainnya kita kirim ke foundry untuk di tape out namanya, ya, di submit. Ya, kenapa tape out? Zaman dulu orang mensubmit desain itu menggunakan kayak kaset gitu ya, tape ya. Meskipun kalau sekarang tinggal pakai file saja, via file GDS2. Ya. Nah, proses ini cukup panjang, ya. Kenapa panjang? Karena proses fabrikasi dari sebuah chip itu mahal sekali, ya. Biasanya sampai miliaran, gitu ya. Meskipun kalau prototype mungkin order puluhan juta atau ratusan juta. Tapi kalau order mass production itu ordernya miliaran. Karena kita tidak boleh membuat kesalahan, ya, maka prosesnya cukup panjang. Banyak proses-proses verifikasi di semua tahap daripada desain tersebut. Ya. Nah, ini terkait dengan desain flow perancangan, ya, khususnya menggunakan teknologi standar sel. Nah, kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan dari saudara? Nggak ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan ya. Ya, jadi tahapan ini kita bisa bagi menjadi tahap rancangan, ya. Yang mana kalau kita bagi dari yang tadi itu, kita punya beberapa tahapan besar, ya. Yang paling atas tadi adalah pemodelan sistem dan desain arsitektur, ya. Artinya di tahap awal kita tadi mendesain sistemnya, dimodelkan dulu, ya, pakai bahasa tingkat tinggi seperti MATLAB, bahasa C. Kemudian kita juga mendesain arsitektur. Arsitektur ini nanti akan kita pelajari bagian berikutnya. Misalnya saudara, apakah arsitekturnya prosesnya sekuensial,